Perkenalkan dengan siapa? Siti Umami Adijah. Biasa dipanggil Ami. Perkenalkan, di sini ada Kiprana ya. Ami. Saudari Ami, Anda ingin menjadi seorang seperti Jali. Iya. Motivasinya apa? Menambah pengalaman. Seberapa Kuat. saya? Sebelumnya pernah punya pengalaman? Belum. Nah, di sini Anda akan mendengarkan penjelasan dari Kiprana ya, mengenai lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi nyali pada malam hari ini. Dulu di sini sebelum terbentuknya gedung ini adalah bangunan Belanda zaman dahulu kala. Di sini juga ada sosok anak kecil, perempuan, dan juga ada sosok seperti nenek-nenek. Juga tadi saya sempat juga melihat seperti potongan tangan. Terima kasih Kiprana untuk penjelasannya. Saudari Ami, saya akan memberitahu mengenai peraturan sebagai seorang peserta uji nyali. Anda akan berada di lokasi ini selama 2 malam. Anda bebas melakukan apa saja selama berada di sini. Kami menyediakan perbekalan untuk Anda dan juga cahaya lilin. Karena nantinya lampu di sini akan dipadamkan. Anda hanya dibantu oleh cahaya lilin, ya. Kami menempatkan beberapa kamera yang akan mengawasi Anda selama berada di lokasi ini. Ada di depan, ada di belakang, dan juga ada dari lorong sebelah sana. Ya. Apapun yang Anda alami dan Anda rasakan selama berada di sini, langsung dikomunikasikan kepada kami, langsung diceritakan, agar kami dapat mengetahui. Ya. Dan apabila Anda merasa tidak kuat dan ingin menyudahinya sebelum waktu yang ditentukan, Anda dapat melambaikan tangan ke kamera. Itu tandanya Anda menyerah, gagal, kami akan cepat. Jelas dengan peraturannya? Ya. Baik. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan satu helm berkamera yang akan Anda pakai. Ini berguna untuk mengetahui ke arah mana Anda melihat selama berada di sini. Tolong pakai ya. Saudari Ami, Anda siap? Ya. Suara gong menandakan uji nyali sudah dapat dimulai ya. Selamat uji nyali. Bau apa ya? Selanjutnya, nikmati dunia lain. Tuh, itu jatuh. Astagfirullah. Bau apa ya? Ada suara apa? Kabelnya. Kabelnya goyang. Kabelnya goyang. Kabelnya berputar. Kabarnya berputar. Malam pertama ini peserta kita seorang perempuan dan interaksinya pun dapat kita lihat ada beberapa fenomena yang terjadi di sini. Ini ada pergerakan dari arah atas ke atas ya. Dia peserta seperti memperhatikan kabel, ada benda yang seperti bermain-mainkan di sini. Apakah dari sosok anak-anak yang memang sering bermain tadi satu buktian juga kita? Kalau anak-anak tidak, karena di sini saya lihat kondisi dari makhluk astral yang mungkin dibilang anak-anak ini, mereka lebih banyak berlarian dari ujung ke ujung. Kalau yang di atas ini sepertinya bukan anak-anak. Ada kaca pecah. Bling. Kayak kaca pecah. Jatuh.
Tuh, itu jatuh. Innalillahi astagfirullah. Itu jatuh. Dibawa kok. Tuh. Tapi peserta kita, walaupun perempuan di sini mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi sekali. Betul. Biasanya kepercayaan diri itu akan tetap bertahan atau juga tetap mundur tergantung dari situasi yang akan terjadi di ruang lokasi tersebut. Hal yang seperti ini kita mungkin dapat menjelaskan ya, secara psikologis peserta kita tadi yang dikatakan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, tapi setelah ada mungkin ada interaksi akan berubah di sini. Peserta kita ini sebenarnya secara kehidupan sehari-harinya, aktivitasnya ini dia terbiasa telaten, disiplin, dan lebih banyak menggunakan logika daripada pikiran-pikiran yang menurut dia tidak membuat dirinya yakin. Nah, di lokasi uji nyali ini sendiri, peserta masih menggunakan logika. Kita bisa melihat pada saat dia mendengar suara atau apa dia mencoba untuk mendatangi. Tapi kita bisa lihat ada perbedaan juga nih. Pada saat peserta mendatangi ke arah lorong yang paling ujung, yang kita sempat bilang pada saat pembuktian hawanya paling tidak enak. Ini peserta seperti berat untuk melangkah, terlihat dari body language-nya. Seperti itu. Jadi meskipun dia menggunakan logika di lokasi uji nyali, tapi ternyata itu tidak sinkron dengan keadaan interaksi yang dia terima. Ada bunyi lagi, bunyi yang jatuh. Tidak lihat, astagfirullah. Yang jatuh. Ada bunyi lagi, bunyi yang jatuh. Tidak lihat, astagfirullah. Yang jatuh. Nyerah. Apa masih agak gemetar sini? Gemetar ya. Ini Selama awal dia saya tinggal, lampu dimatikan ada apa? suara ledakan. Terus tadi jatuh. Tuh, itu jatuh. Innalillahi astagfirullah. Itu jatuh di bokok. Ini kadang muter. Muter. Iya, sudah. Seperti api ya? Enggak, Iya, muir. Muir kabelnya. Muter. Kabelnya gitu, tak. Gitu. Terus jatuh. Terus tadi dari kamar. Brum. Ada kayak ada pecahan kaca terus dari sana. Ada kaca pecah. Selama berada di sini Anda sudah merasa was-was ya, tapi dari dada terasa kenapa? Tidak. Oh, deg-degan. Bulu-bulu ada yang merinding selama berada di sini. Nggak ada. Kita melihatnya seperti apa nih karakter peserta kita nih? Sebenarnya sih sekarang ini baik-baik saja. Cuma memang karena kondisi interaksinya makin lama makin intensitasnya tinggi, khawatir kalau terjadi apa-apa. Sebenarnya yang membuat menyerah ini sebenarnya khawatir ya. Iya. Kalau lebih ekstrim lagi. Sebetulnya yang memang berinteraksi di sini si Prana melihatnya ini dari saat pembuktian ya, dikaitkan dengan pembuktian, sosok yang dari arah mana sih yang memang agak sedikit kuat di sini? Nama frontalnya di sini. Di sana. Iya. Frontalnya sebenarnya. Tadi juga sempat saya bilang kalau ada perempuan di sini. Sekarang apa nih komentar Ami sendiri setelah beberapa saat berada di lokasi seperti ini menjadi seorang peserta ujian? Mungkin pernah ya jadi ngerasain ada yang gimana aneh, jujur jatuh, ada itu dari tempat yang kosong-kosong gitu. Ya, kami mengucapkan terima kasih karena telah berani ya berpartisipasi menjadi seorang peserta ujian. Silakan. Pemirsa, itulah peserta kita yang pertama di malam yang pertama ini. Nantikan peserta selanjutnya tetap di malam yang pertama hanya di Masih Dunia Lain. Silakan dilepas tutup matanya.
selamat malam. Dengan siapa? Agista. Agista. Perkenalkan di sini ada Kiptana Lewu ya. Agista ingin menjadi seorang peserta uji nyali. Motivasi yang terbesarnya apa nih? Pengen cari pengalaman. Pernah punya pengalaman juga sebelumnya? Pernah. Seperti apa? Mungkin bisa ceritakan pengalaman Anda. Pernah melihat sosok bayangan putih Laki-laki atau perempuan? perempuan. Perempuan. Ini lokasi uji nyali kita. Kita akan menjelaskan. Untuk Anda ketahui, Anda adalah peserta yang kedua di sini. Karena peserta yang pertama gagal melewati uji nyali di lokasi ini. Silakan Kiprana. Di sini ada sosok yang menyerupai anak-anak dan perempuan. Juga ada sosok tinggi besar, serta ada potongan tangan yang sering bermain di sekitaran sini. Tapi lebih banyaknya itu ada di lorong sebelah sana. Seperti itu. Terima kasih Kiprana. Baik, penjelasannya. Ya Agista, Anda menggantikan peserta yang pertama. Anda akan tetap menjalani uji nyali selama 2 malam penuh di lokasi ini. Selama di sini Anda bebas melakukan apa saja. Kami menyiapkan perbekalan untuk Anda dan juga cahaya lilin karena semua lampu di sini akan dipadamkan. Siap. Siap. Kami menempatkan beberapa kamera ya yang akan mengawasi Anda, ada di depan, persis, di belakang, dan satu dari arah lorong sebelah sana. Selama berada di sini, Anda diwajibkan untuk menceritakan apapun yang Anda alami dan Anda rasakan. Dan apabila Anda merasa tidak kuat menghadapi sesuatu hal yang memang di luar dugaan, dan Anda ingin menyudahinya sebelum waktu yang ditentukan, melambaikan tangan seperti ini, tandanya Anda menyerah. Kami akan jemput. Di sini kami menempatkan satu helm berkamera untuk mengetahui ke arah mana Anda melihat. Langsung saja, kalau Anda sudah siap, siap, baik. Selamat beruji nyali. Selanjutnya, di masih dunia lain. Bersuara. Bersuara. Siapa? Peserta kita yang kedua ini juga seorang wanita di sini. Energinya sendiri di lokasi setelah penggantian peserta nih gimana? Adakah perbedaan yang signifikan di sini? Kalau perbedaan ada, justru yang lebih banyaknya ini seperti sosok anak-anak. Citra sendiri melihat peserta kita yang kedua ini, Peserta kita yang kedua ini dia memiliki aura berwarna kuning. Aura berwarna kuning sendiri di lokasi seperti ini itu bisa menarik makhluk astral anak-anak karena energinya itu bisa seperti diajak interaksi untuk bermain. Tapi kelemahan dari aura berwarna kuning adalah dia mudah sekali sebenarnya panik. energi anak-anak sendiri kalau kita lihat di lokasi ini kurang begitu banyak ya interaksinya daripada peserta yang pertama. Karena gini, peserta sendiri dia tidak terlalu aktif ya, hanya berusaha untuk mengundang, tapi dia tidak coba untuk berlalu lalang, sehingga makhluk astral pun yang bersosok seperti anak-anak tersebut juga enggan, hanya memutari si pesertanya aja tanpa peserta sadari. Kembali lagi juga feedback ya. Betul, ya. Apa yang dilakukan peserta itu sebenarnya juga akan mengembalikan interaksi dari makhluk astral itu sendiri.
dari atas. Kita sudah menjemput di malam pertama ini, waktu yang ditentukan sudah selesai. Apapun yang Anda alami di sini, kita akan membahasnya lagi sebelum uji nyali di malam kedua nanti. Kita akan kembali ke ruang kontrol. Sebelumnya Anda diwajibkan menutup matanya. Sudah? Ya, mari. Selamat malam, kembali ketemu ya kita. Sudah ada Kiprana di sini dan ada Citra Prima yang akan menjelaskan fenomena yang terjadi di lokasi uji nyali. Ya, setelah Anda melewati uji nyali di malam pertama, yang paling Anda rasakan dari setengah malam di sana, fenomena seperti apa sih? Yang paling menurut Anda agak sedikit membuat Anda khawatir berada di sana? Oh, bayangan hitam Dari arah? dari arah tangga. Siapa itu? Ya, sosok bayangan hitam ini dari Kiprana penjelasan seperti apa nih? Ya, untuk bayangan hitam itu sosok yang memang di belakangnya dia, di ruangan belakangnya dia, cuman dia coba bermain, mungkin di ruangan lain itu dia bermain. Jadi yang dilihat itu tidak seperti wujud yang memang berdiam diri, tetapi justru hanya sekelebatan. Sosoknya sendiri mungkin kalau Kiprana deskripsikan seperti apa? Seperti penampakan jenggot yang tadi saya tangkap. Citra, ada yang ingin ditanyakan kepada peserta kita? Pada saat Anda melihat ada bayangan hitam itu, suhu udara yang Anda rasakan dingin atau panas? Maksudnya panas ya. Jadi kalau secara energi yang dirasakan peserta atau mungkin yang dilihat itu adalah sosok makhluk astral yang berjenis kelamin laki-laki. Seperti yang tadi saya ungkapkan, peserta ini kan auranya kuning. Dan itu selain makhluk astral anak-anak yang berinterest, tapi juga sosok makhluk astral yang laki-laki. Bagaimana kesiapan Anda untuk di malam kedua ini? Kelihatannya kayaknya enggak. Benar. Oh, Anda tidak melanjutkan Iya, untuk malam kedua ini? iya, Kenapa? Anda merasa cukup dengan pengalaman yang Anda dapati di malam pertama? iya. Cukup karena takut kayak kondisi yang kemarin. Ya, Agis, kalau Anda tidak melanjuti di malam kedua ini, tidak apa-apa. Ya, kami nyatakan gagal ya. Iya. Namun kami semua berterima kasih karena telah berani menjadi seorang peserta uji nyali, walaupun hanya satu malam di malam pertama. Ya. Pemirsa, ternyata peserta kita tidak dapat melanjutkan uji nyali di malam kedua ini. Nantikan peserta berikutnya hanya di Masih Dunia Lain. Dengan siapa? Novi, ya. Di sini ada Kiprana Sewu yang akan menjelaskan tentang lokasi di sini ya. Ya. Ini lokasi uji nyali kita. Ya, Anda di sini adalah peserta yang ketiga, 2 peserta sebelumnya tidak berhasil. Kiprana bisa dijelaskan mengenai energi yang memang berada di lokasi ini. Ya. Di sini banyak sekali energi-energi astral, tepatnya energi-energi negatif yang biasa menyerupai sosok anak-anak, perempuan, lalu juga ada potongan tangan juga, dan juga ada seperti genderuwo untuk penampakannya. Terima kasih Kiprana. Baik. Sudah mendengar ya penjelasannya. Anda akan beruji nyali di sini hanya satu malam. Ya. Anda bebas melakukan apa saja, kami menyiapkan perbekalan dan juga cahaya lilin. Karena itulah satu-satunya yang akan membantu Anda. Apapun yang Anda alami dan rasakan bisa langsung dikomunikasikan kepada kami, dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, lambatkan tangan ke kamera seperti ini, tandanya menyerah, kami akan jemput. Baik. Kami menambahkan satu helm berkamera untuk mengetahui ke arah mana Anda melihat.
Agung menandakan sinyalis sudah dapat dimulai. Siap. Oke, ya. Selamat bersinyalis. Assalamualaikum, selamat malam. Perasaan kayak nggak enak, ada yang ngeliatin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku nggak ganggu ya. Jangan ganggu. Ada barang kayak dilempar gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Jangan ganggu ya. Kita kemudian akan membahas nih beberapa fenomena yang terjadi di lokasi terhadap peserta yang ketiga, dan peserta kita yang ketiga juga seorang wanita di sini. Apakah mungkin gangguannya tetap sama nih? Gangguan energinya dari sosok yang memang tidak menyukai kehadiran wanita di lokasi sinyal ini? Ya, jelas sekali banyak ini ya, fenomena suara dan juga poltergeist yang menggerakkan suatu benda. Cuman laki-laki di sini dia selalu standby ini di dekat tangga, yang arah naik tangga. Ya, Citra melihat karakter dari peserta ya, kita lihat sudah hampir setengah jalan ini berhasil bertahan nih di lokasi sinyal ini. Sebetulnya peserta kita menyikapi dari lokasi sinyal ini memang seperti apa sih karakter dari peserta ini? Ya, untuk karakter peserta sendiri, ini memang berbeda dengan peserta-peserta sebelumnya, beberapa hari sebelumnya. Peserta kita saat ini, dia auranya berwarna kehijauan. Ini sudah jelas sekali terlihat. Ditambah lagi dengan energi nama peserta, Novi ya, yang memang menambah peserta di lokasi seperti ini bisa bertahan kalau menurut saya. Meskipun banyak interaksi yang terjadi. Pada saat ada kejutan interaksi dari makhluk astral, memang auranya berpendar berwarna kecoklatan. Dia panik, kaget, itu sudah wajar. Tapi kemudian dia kembali lagi normal menjadi kehijauan. Sementara karakter aura hijau ini adalah orang-orang yang selalu dalam keadaan tenang, harmonis, tidak menyukai adanya konflik. Itu dia sangat sulit makhluk astral untuk melakukan interaksi secara fisik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada suara lelaki dari pojok. Maaf, saya nggak ganggu ya. Masih merinding. Tadi saat saya masuk saya melihat beberapa benda yang berubah letaknya ya. Itu tadi yang ini seperti apa, besi ini tadi kelempar kemana nih? Kayak dari sini dilempar, kayak dilempar jauh gitu dari dalam pojok. Kayak ditendang mungkin. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dorongannya dari sini atau tertarik dari sana? Dari dalam pojok itu. Anda coba menghampiri pas saat terjadi? Saya di sini, dari itu baru lihat itu kok itunya jatuh
rak baju ya. Apa perasaan Anda saat itu? Gemetaran, kayak takut gitu. Poltergeist tadi ya, yang Kiprana juga ini ya, menjelaskan ya, mengenai beberapa benda yang seperti bergerak sendiri di sini. Betul sekali. Ya, kita mendengar di monitor ada rasa terkejut yang agak sedikit Iya. spontan ya, kaget. Kayak apa benda jatuh apa gitu. Kencang bunyinya ya. Sempat juga diungkapkan, sempat bilang bahwa ada suara tikus atau apa. Itu sebenarnya benar-benar yakin atau? Selain tikus, tapi udah gitu ada yang lempar jauh gitu. Tapi Anda merasa itu bukan tikus ya? Iya, bukan. Saudara Novi bertahan di lokasi yang seperti ini bukanlah satu hal yang mudah. Dan Anda membuktikannya dengan melewati waktu yang ditentukan oleh kami. Semoga pengalaman yang Anda dapati di sini menjadi hal yang berharga untuk Anda di kemudian hari. Namun yang terpenting kami menyatakan Anda sebagai seorang wanita yang benar-benar mempunyai nyali besar. Kami mengucapkan selamat kepada Anda. Ya, silakan kembali ke ruang motor Pak. Nantikan pembuktian kami di lokasi yang akan datang hanya di Masjid Dunia Lain.